Makanya ini kemarin saya katakan itu polisi yang mengintimidasi ya dalam tanda petik itu siapa? Propam mesti turun. Ya karena kan sejauh ini juga sudah dilakukan informasi ada pemanggilan. Ya, alhamdulillah kan, Propam turun benar sekarang. Ya, turun sesuai dengan harapan saya waktu itu ya. Saya pertama kali panggil ngomong gitu. Nah karena kan ini kan wilayahnya juga terjadi di SDIT Purbalingga ya, begitu Pak dan Mas Iman dan Banjarnegara. Nah kita juga akan melihat bagaimana kemudian komentar dari Bupati Banjarnegara yang akan ditanyakan langsung oleh rekan kami Yohanes Leonardo yang saat ini berada di salah satu agenda retret di Magelang begitu. Ardo silakan dengan laporan Anda. Ya, Philip dan juga pemirsa, memang diskusi yang terdengar di studio cukup panas ya mengenai pemecatan salah satu guru di Kabupaten Banjarnegara. Dan untuk mengetahui seperti apa kemudian mekanisme dan juga tanggapan dari Pemkab Banjarnegara sendiri sudah bersama kami ada Bupati Banjarnegara. Selamat pagi Ibu Amelia Desiana. Dan Bu Amel, singkat, mungkin pemirsa di rumah dan juga di studio sedang berlangsung dialog mengenai kemudian bagaimana rencana ataupun juga tanggapan dari Pemkab Banjarnegara sendiri soal pemecatan ini, Bu. Iya, terima kasih. Yang akan dilakukan oleh Pemkab Kabupaten Banjarnegara hari ini, pagi ini akan dilakukan mediasi antara sekolahan dan Bu Novi untuk menemukan titik temu. Karena informasi yang saya dapatkan, pemecatan tersebut tidak berkaitan dengan isu yang viral, tetapi internal dari sekolahan itu tersendiri. Dan sekolahannya adalah sekolahan swasta, bukan sekolahan negeri. Jadi secara yang kami lakukan adalah melakukan mediasi. Oke, Bu, mediasi akan berlangsung pada hari ini ya Bu ya, dan mungkin akan diikutkan juga kedua belah pihak. Nah, kalau dari Pemkab Purbalingga di satu sisi sempat memberikan pernyataan terbuka bahwa mereka akan siap menerima. Nah, kalau dari Bupati Banjarnegara sendiri seperti apa respons atas reaksi ini, Bu? Reaksinya adalah saya berharap agar permasalahan ini tidak berlarut-larut dan tidak juga menjadi bola liar karena isunya berkembang menjadi sangat luas sekali. Harapan saya ini bisa diselesaikan dan jika memang sekolahan di Kabupaten Banjarnegara tersebut bisa melakukan mediasi dan melakukan negosiasi dengan Bu Novi, dan ketika Bu Novi masih menginginkan untuk bersekolah mengajar di sekolah tersebut, saya berharap ya sekolah bisa melakukan pendekatan yang lebih baik dengan Bu Novi. Artinya kalau mediasi nanti disepakati untuk kembali mengajar di Banjarnegara, dari Pemkab tidak ada masalah, Bu? Tidak ada masalah, karena tidak ada kaitannya antara yang viral dengan persoalan internal antara Bu Novi dengan sekolahan tersebut, gitu. Nah, kalau sampai sekarang, Bu, ini kan mediasi sudah berlangsung nih, Bu, akan berlangsung, Bu. Nah, bentuk komunikasinya gimana, Bu? Baik dengan Bu Novi atau mungkin dengan pihak kepolisian sendiri gimana, Bu? Sebenarnya antara Bu Novi dengan sekolahan pun juga tidak ada masalah, gitu. Jadi makanya saya berharap mediasi ini untuk memutus mata rantai isu yang berkembang menjadi liar. Tapi kalau komunikasinya dengan pihak maksud kami dengan Bu Novi sendiri, Bu Novi dengan sekolah dan pemerintah hubungannya baik. Hubungannya baik-baik aja ya, Bu. Ini berarti nggak ada hubungannya dengan yang viral. Oh, dengan ada hubungannya dengan kebebasan berekspresi yang tidak ada. Tidak ada. Oke, baik. Terima kasih. Bu Novi, selamat kembali retret hari ketiga. Hari keempat maksud kami. Hari keempat. Terima kasih Bu Novi ya. Pemirsa, tadi adalah pernyataan terbuka dari Bu Amelia Desiana yang kemudian tadi menyampaikan bahwa dari Pemkab Banjarnegara ini sangat terbuka untuk kembali menyambut Guru Novi yang merupakan personil Ben Sukatani yang kemarin diberhentikan dari tugas sebagai guru SD di Banjarnegara. Sementara demikian, Philip dari Magelang kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo dari Magelang yang sudah mewawancari langsung Bupati Banjarnegara, Ibu Amelia Desiana, dan mungkin kita minta tanggapan dari Mas Iman tadi dengan sendiri ya, Mas. Kalau Pemkab nih sebenarnya tidak bisa banyak intervensi terhadap kasus ini, mereka hanya bisa memediasi antara Ibu Novi dan pihak sekolah, apalagi sekolahnya adalah sekolah swasta. Apakah benar seperti itu, Mas? Menurut kami pernyataan Bupati Purbalingga sepertinya keliru ya. Iya, Banjarnegara, mohon maaf. Karena sebetulnya kan untuk misalkan sekolahnya Ibu Novi itu sekolah dasar itu kan kewenangan kabupaten dan kota. Jadi
kewenangan sekolah dasar itu dalam undang-undang pemerintahan daerah ya, itu adalah kewenangan Pemda kabupaten dan kota. Jadi mereka bisa mengawasi, apalagi sudah ada kepanitiaan pencegahan kekerasan dari tingkat dinas pendidikan sampai sekolah. Jadi apalagi kalau dapat dana BOS diawasi oleh pemerintah daerah. Jadi jangan mengatakan ini swasta kami tidak ada urusan, jangan begitu, itu tidak boleh seperti itu. Tidak ada, itu kewenangan daerah dan mereka harus terlibat. Di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa yang harus melindungi guru itu adalah pemerintah, pemerintah daerah, organisasi profesi guru, dan masyarakat. Dan hebatnya dalam kasus ini masyarakat duluan yang maju gitu ya. Dan selalu biasanya iya, luar biasa sekali. Saya apresiasi betul. Netizen gitu kan. Nah, saya kira harus berlomba-lomba. Jadi pemerintah daerah jangan pasif dalam hal ini gitu ya. Makanya kemudian kami tadi mengatakan bahwa ya Pemda melalui Dinas Pendidikan, karena ini kan SD ya, Sekolah Dasar Dinas Pendidikan di kabupaten kota. Lalu juga Kementerian Pendidikan, Dikdasmen, Kemendikdasmen juga harus turun tangan menyelidiki ini bagaimana prosesnya. Kalau kami dari P2G tentu saja ya, kami dalam melihat situasi kasus ini adalah memastikan bahwa guru itu dilindungi. Itu kepentingan kami. Makanya tidak berbeda bagi kami apakah ini gurunya itu dilanggar oleh sekolah kah, oleh yayasan kah, oleh institusi lain kah, dan seperti apa, ini kami harus memastikan itu. Karena kalau dalam kasus ini tidak ada perubahan, maka kita akan ketemu lagi Pak Arianto di sini. Itu saya yang tidak kami inginkan sebetulnya. Kami ingin ini selesai, ini jadi contoh dan ada perbaikan. Dan juga jangan dilupakan bahwa kami apresiasi betul Kadif Propam sudah sangat cepat. Lalu juga Pak Kapolri sudah mengatakan bahwa kami tidak anti kritik dan harapannya ini menjadi panduan di bawahnya. Itu hal yang baik. Tapi kemudian jangan dilupakan bahwa kasus-kasus semacam ini harus diselesaikan sehingga kita ada panduan. Dan jangan lupa juga bahwa Pak Kapolri ini kan sudah sedang membuat MOU dengan Kemendikdasmen mengenai setelah kasus di Konawe Selatan kemarin. Itu harus dimasukkan klausul kasus ini harus dijadikan pertimbangan. Lalu juga kasus ini kan sudah dipanggil begitu ya, Novi juga sudah dijelaskan tadi akan ada mediasi yang dilakukan hari ini. Tentunya kita berharap ini menjadi ujung yang berbuah baik bagi kedua belah pihak. Nah, mungkin Pak Arianto juga mungkin saya minta tanggapannya terkait bagaimana kemudian sudah dilakukan pemeriksaan ya begitu ya Pak ya, terkait pihak-pihak dari kepolisian yang kemarin sudah melakukan pemanggilan pada Novi. Sejauh ini ada informasi seperti apa Pak Arianto? Jadi begini ya, sekarang ini kan tanda tanya publik itu tadi ya. Ini sebetulnya tuh polisi itu benar-benar mau melindungi orang mempunyai kebebasan pendapat atau cuma pura-pura atau punya standar ganda kan itu. Tuduhannya kan begitu, tuduhannya kepada orang yang propam itu tadi, yang meriksa itu tadi. Makanya ini menurut saya ini kewajiban polisi adalah mengklarifikasi ya. Apa hasil pemeriksaan propam kepada anggota yang melakukan pertanyaan-pertanyaan di sana itu sehingga dianggap mengintimidasi, itu hasilnya bagaimana? Itu mestinya diklarifikasi kepada rakyat sehingga tahu dibuka bahwa, gitu ya. Dibuka bahwa oh ini ternyata anggota saya ini ketika saya periksa dia mengatakan iya Pak, ini saya pikir ini pelanggaran, tapi kemudian setelah itu ternyata itu bukan pelanggaran, ya kemudian tidak kami tindak kan gitu. Dan kami misalkan tidak melakukan intimidasi dan sebagainya itu. Supaya jangan sampai ini masih tanda tanya masyarakat ada terus. Jadi intinya cuma gitu aja sebenarnya. Ini harusnya ada klarifikasi ya daripada tindakan Polri atas mau disebut oknum atau siapa ya pelaksana yang di lapangan ini, apakah dia memang bertindak sesuai SOP apa tidak, apa di dalam itu masih disusupi dengan arogansi itu tadi untuk memberangus kebebasan pendapat. Ini untuk perbaikan polisi juga untuk di lapangan. Dan juga berarti Pak Kapolri juga sejauh ini masih konsisten dengan niat untuk merangkul bagi para pengkritik keras. Iya, kalau sampai sekarang saya yakin Kapolri itu dari dulu termasuk guru ya. Semangatnya kayak gitu, semangatnya begitu. Apapun itu ya, artinya kan apapun ini kan itu mau ya. jadi duta Polri ya. Duta Polri. Iya, duta perbaikan Polri. Ya, memang Baik. mudah-mudahan begitulah. Jadi mari kita lihat ya. Saya senang dengan TV1 ini mencari klarifikasi ya, mendidik masyarakat supaya tahu, jangan sampai gampang sekali terpengaruh oleh apa itu propaganda bahwa ini pemerintah itu sekarang wah masih arogan seperti dulu kayak gitu, itu aja yang Terima kasih Pak Arianto atas waktunya, Mas Imam juga atas penjelasannya. Terima kasih, dan tentunya kita berharap bagaimana kasus ini tadi sudah dilakukan, dijelaskan juga oleh Bupati Banjarnegara ya, bahwa akan ada pertemuan mediasi di hari ini. Kita berharap akan berbuah yang baik-baik saja. Iya, betul. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Arianto, Mas Imam.
Dan pemirsa, kita akan kembali dengan informasi di mana Presiden Prabowo hari ini akan meluncurkan Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Ini adalah sebuah badan pengelola investasi. Wah, Danantara ini rencananya akan menjadi sebuah lembaga yang tentunya membawa transformasi dalam pengelolaan investasi strategis negara. Sesaat lagi.